Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI ND edisi Kamis 5 Desember 2024. Sari berita. Gunung Anak Ranaka di Kabupaten Manggarai naik status dari level 1 normal menjadi level 2 waspada. Masyarakat diminta waspada. DPD WKRI Keuskupan Agung ND komit lawan TPPO dan tindakan kekerasan pada anak. Bersama saya Joana, inilah berita selengkapnya. Mendengar Gunung Anak Ranaka Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT naik status dari level 1 normal menjadi level 2 waspada. Masyarakat diminta waspada. Selengkapnya laporan Ferry Soo. Masyarakat atau wisatawan pendaki itu tidak boleh memasuki atau beraktivitas di radius 1 kilo dari kawah utama. Status Gunung Anak Ranaka yang berada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur naik menjadi level 2 atau waspada. Perubahan status gunung api tipe A dengan ketinggian 2.350 meter di atas permukaan laut ini dikeluarkan oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal peningkatan tingkat aktivitas Gunung Anak Ranaka dari level 1 atau normal menjadi level 2 atau waspada terhitung mulai tanggal 3 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Andri Kurnia Pratama, pengamat Gunung Api Anak Ranaka, kepada RRI mengatakan, dari pengamatan visual saat ini ada asap putih tipis dengan intensitas tekanan lemah di sekitar atau di sekeliling kawah utama. Masyarakat di sekitar Gunung Anak Ranaka maupun pengunjung wisatawan atau pendaki agar tidak mendekati, memasuki, dan beraktivitas di dalam radius 1 km dari kawah aktif. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap semua kemungkinan situasi yang terjadi, khususnya masyarakat yang berada pada radius 3 km dari kawah Gunung Anak Ranaka atau kawasan rawan bencana 2 dan radius 5 km dari kawah gunung atau kawasan rawan bencana 1. Kalau tanda-tanda sih, kalau pengamatan visual ya, itu bisa dilihat sih ada asap putih tipis dengan intensitas tekanannya lemah sih, tapi harus dekat di sekitar kubah. Tapi keluar asapnya itu bukan di kawah utama, hanya di bawahnya, sekeliling kawah utama di bawah sedikit itu yang muncul asap. Yang tidak boleh ada aktivitas manusia itu di radius 1 kilo dari kawah utama itu. Kalau di Gunung Waspada sekarang di KRB 3-nya radius 1 kilo. Kemudian untuk KRB 2, kawasan rawan bencana 2 itu ada di radius 3 kilo. Sedangkan untuk KRB 1-nya di gunung level waspada berada di radius 5 kilo dari kawah utama. Pemerintah daerah BPBD di Kabupaten Manggarai diminta senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Anak Ranaka di Desa Wairii, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Andrik juga memastikan tingkat aktivitas Gunung Anak Ranaka akan dievaluasi kembali secara berkala maupun jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Tingkat aktivitas dianggap tetap jika evaluasi berikutnya belum dikeluarkan. Ya, sejauh ini sejak tanggal 3 Desember kemarin masih level waspada dan akan dipantau mungkin 1-2 bulan ke depan ini dilihat kegempaannya ke depan seperti apa. Kalau memang tidak ada peningkatan, kemungkinan bisa nanti diturunkan kembali menjadi level normal kembali. Menanggapi informasi naiknya status Gunung Api Ranaka ini, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Manggarai pada Rabu 4 Desember 2024 segera mengeluarkan imbauan yang ditujukan kepada masyarakat Manggarai, khususnya yang bermukim di sekitar Gunung Api itu. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik, tidak mudah percaya berita hoax dengan memastikan sumber informasi resmi dari sumber terpercaya. Masyarakat juga diharapkan mengikuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Geologi dan pemerintah daerah.
Masuki usia 100 tahun, Wanita Katolik Republik Indonesia DPD WKRI Keuskupan Agung Ende bertekad untuk membentuk dan mengembangkan organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia di paroki-paroki serta komit melawan TPPO dan tindak kekerasan pada anak. Laporan Nikolaus Makumeli. Tekad tersebut disampaikan Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Keuskupan Agung Ende, Paulina Pede, kepada media RRI beberapa waktu lalu. Dirinya menuturkan bahwa hingga saat ini WKRI Keuskupan Agung Ende telah memiliki 9 cabang di paroki-paroki dan 23 ranting yang tersebar di wilayah Keuskupan Agung Ende. Ditambahkan Paulin, terkait tindakan kekerasan pada anak dan TPPO, organisasi WKRI siap bekerjasama dengan Keuskupan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, LSM, serta stakeholder lainnya dalam memerangi tindak kekerasan pada anak dan lawan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang saat ini sedang marak terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di dalam DKRI itu ada satu subseksi itu ada bidang kesejahteraan, lalu di dalamnya ada subseksi pelindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Dan ini memang bagian dari tugas ini. DKRI siap untuk bekerja sama. Kerja sendiri tidak mungkin, ya. Bekerja sama dengan Keuskupan, juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan yang lain-lain juga stakeholder yang lain. Nah, termasuk juga dengan LSM, BVI dan sebagainya. Jadi dalam rangka pencegahan untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Dirinya menjelaskan bahwa terkait tindakan kekerasan pada anak dan tindak pidana perdagangan orang, di mana dengan memanfaatkan kemiskinan dan kelemahan para korban, di dalam struktur organisasi DPD WKRI Keuskupan Agung Ende memiliki salah satu subseksi yang membidangi persoalan tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Dalam upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, anggota Kompi 3 Batalion B Pelopor Ende bersama masyarakat sekitar asrama melakukan penanaman ubi dan jagung sebagai langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan. Laporan Suimam. Wakil Komandan Kompi 3B Pelopor Ende, Ibda Bernardus MD Rado, Rabu 4 Desember 2024 menjelaskan, selain penanaman ubi dan jagung, program ketahanan pangan yang digalakan oleh Brimob Kompi 3 Ende ini juga mencakup berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal. Program ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan cita-cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di seluruh Indonesia. Dikatakan kepada masyarakat sekitar asrama dan seluruh masyarakat Ende untuk berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan ini. Untuk itu pentingnya gotong royong dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan pangan yang berkelanjutan. Kami mengajak bukan hanya saja masyarakat yang ada di sekitar asrama Brimob, tapi seluruh masyarakat Ende yang mana kita ketahui program pemerintah ini kita jalankan dengan baik tentu untuk ketahanan ekonomi kita di wilayah Ende ini. Demikian harapan kami tetap kita hidup sejahtera ke depannya. Ditambahkan, dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kompi 3B Pelopor Ende berharap agar program ini dapat dijadikan contoh untuk daerah lain dalam mendukung program ketahanan pangan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Kabupaten Manggarai meraih zona hijau dalam penilaian pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia ORI untuk tahun 2024. Laporan Lady Badin. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman NTT, Olamangu Kanisius mengungkapkan bahwa zona hijau yang diraih Kabupaten Manggarai Timur ini merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan publik di daerah tersebut berada pada tingkat yang tinggi. Dalam penilaian Ombudsman, Manggarai Timur berhasil mempertahankan peringkatnya dengan skor 80,65, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 78,32. Menurut Olamangu, Ombudsman NTT menilai bahwa selama 3 tahun berturut-turut, Manggarai Timur telah menunjukkan perkembangan positif dalam kepatuhan terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2022, menurut Olamangu, kabupaten ini berada di zona kuning dengan nilai 76,09. Namun pada 2023 berhasil naik ke zona hijau dan kini terus mempertahankan tren positif tersebut. Kabupaten Manggarai ini 3 tahun terakhir
terkait dengan penilaian kepatuhan pelayanan publik itu trennya positif sejak tahun 2022, 2023 dan 2024. Tahun 2022 di zona kuning dengan nilai 76,09 kualitas sedang. Di 2023 itu masuk zona hijau di urutan kedua setelah Kabupaten TTU dengan nilai 78,32. Selanjutnya pada tahun ini dia naik tetap dalam zona hijau, naik ke 80,65. Urutan ke-9 dari 12 pemerintah kabupaten kota yang meraih predikat zona hijau kepatuhan pelayanan publik. Dijelaskan Olamangu, penilaian dilakukan berdasarkan 4 dimensi utama, yakni input yang meliputi sarana dan prasarana, kemudian proses meliputi standar pelayanan publik, output seperti persepsi pengguna layanan dan pengelola pengaduan. Salah satu faktor kunci keberhasilan Manggarai Timur adalah peningkatan kualitas dalam dimensi proses dan output yang terkait dengan transparansi dan ketampakan standar pelayanan publik. Selain itu, persepsi positif dari pengguna layanan, khususnya dalam pengelolaan administrasi, juga berkontribusi pada pencapaian ini. Meskipun demikian, Olamangu mengungkapkan masih terdapat tantangan pada dimensi pengelolaan pengaduan yang dinilai belum sepenuhnya memadai, baik dari segi sistem maupun mekanisme penanganannya. Tren positif selama 3 tahun terakhir ini berkaitan dengan 4 dimensi penilaian, dimensi input berkaitan dengan sarana prasarana dan kompetensi pelayanan publik. Di kedua, dimensi proses terkait dengan tangibilitas standar pelayanan publik, dan dimensi ketiga output persepsi pengguna layanan terkait dengan maladministrasi, dan keempat terkait dengan pengelolaan pengaduan. Ombudsman NTT berharap keberhasilan Manggarai Timur ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten ataupun kota lain di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Anggota DPRD Kabupaten ND Maria Margareta Sigasare melaksanakan reses pertama masa sidang 1 tahun anggaran 2024-2025. Menyerap banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat secara umum, infrastruktur, serta usulan untuk pemberdayaan perempuan khususnya UMK sebagai penggerak ekonomi keluarga. Laporan Rofino Sula. Kegiatan reses pertama anggota DPRD Kabupaten ND Maria Margareta Sigasare berlangsung di 5 lokasi berbeda pada 2 wilayah kecamatan dalam kota ND, yakni di Kecamatan ND Tengah dan Kecamatan ND Timur. Kepada RRI Rabu 4 Desember 2024, Megi Sigasare mengatakan kegiatan reses pertama untuk wilayah Kecamatan ND Tengah reses berlangsung 2 titik di Kelurahan Kelimutu, 1 titik di Kelurahan Orenkore, dan 1 titik di Kelurahan Paupire. Sementara untuk wilayah Kecamatan ND Timur, kegiatan reses berlangsung di Kelurahan Rewarangga Selatan. Reses merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR, baik anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPR Kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Megi menjelaskan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dibawa dalam sidang DPRD ND dan sekaligus sebagai pelaporan anggota Dewan atas hasil reses. Secara umum infrastruktur itu drainase dengan jalan, dengan TPT. Terus yang lainnya itu pemberdayaan, termasuk juga kelompok-kelompok pemuda. Kelompok pemuda itu mereka minta supaya perhatikan mereka punya usaha-usaha sehingga mereka juga bisa mampu menghasilkan uang. Paling tidak apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya itu bisa diperhatikan oleh pemerintah. Megi mengatakan saat reses pertama aspirasi yang disampaikan masyarakat lebih banyak pada infrastruktur. Ketika dirinya reses di Kelurahan Paupire, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat menyampaikan tentang perbaikan jalan menuju pekuburan air bambu, kondisi jalan sangat prihatin. Reses di Kelurahan Rewarangga Selatan, masyarakat mengusulkan membangun tembok penahan tanah TPT karena pernah terjadi bencana tanah longsor dan sudah menelan korban, 1 keluarga tertimbun dan menjadi perhatian serius karena sudah lama tapi belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Sementara reses di Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Onekore
rata-rata kelompok perempuan meminta perhatikan tentang pemberdayaan perempuan khusus UMKM karena mereka sebagai penggerak ekonomi keluarga. Kebetulan saya juga masuk di bidang anggaran, di Banggar, jadi kita akan bicara dengan TAPD, dengan tim teman-teman di Banggar, supaya kita berkomitmen untuk lebih memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan yang paling urgent untuk mendorong ekonomi ini supaya lebih memadai sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan. Megi menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat secara umum infrastruktur yakni drainase, jalan dan tembok penahan tanah. Sementara yang lainnya adalah usulan pemberdayaan perempuan termasuk kelompok pemuda meminta pemerintah memperhatikan usaha kreatif orang muda yang mampu menghasilkan uang. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir, Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada bersiap menghadapi lonjakan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Laporan Oris Goti. Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada memprediksi peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan selama libur Natal dan Tahun Baru, terutama di destinasi unggulan air panas Mengeruda di Kecamatan Soa. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Octavianus Bota Jawa, menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu dia mengalami peningkatan menyambut Natal biasanya Natal Tahun Baru agar pertama dari keamanannya, kemudian kenyamanan tamu itu dua. Memang dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika walaupun belum dikembangkan itu di Mengeruda itu terjadi penumpukan dan kita kewalahan memang mengatur itu parkir, mengatur jumlah orang di padat sekali. Ketika yang lain sudah tertata dengan baik, itu lebih rapi. Sehingga mereka pergerakannya kunjungannya meningkat tetapi tidak menumpuk. Air panas Mengeruda merupakan satu-satunya destinasi di Ngada yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata. Selain menawarkan relaksasi unik dengan kombinasi air panas dan air dingin dari Gunung Inelika, lokasi ini juga mudah diakses karena hanya berjarak 3,8 km dari Bandara Soa. Ivan Bota menambahkan transaksi masuk ke lokasi wisata ini telah didukung dengan sistem digital meskipun pelayanan manual tetap tersedia. Dinas Pariwisata juga mengimbau pengelola destinasi wisata lainnya di Kabupaten Ngada untuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Untuk keamanan kenyamanan bagi wisatawan tadi, misalnya bagi mereka yang jual makanan itu, apa dibutuhkan juga dan sampai tanggung kesehatan misalnya seperti itu. Mereka yang sering jual makanan itu di Mengeruda, kemudian di Bolo-Bobot, nah itu juga di Avatar, itu sering ada jual makanan. Kalau di Benek ya jarang, itu souvenir saja. Terus bagi mereka yang menjual seperti itu bisa dengan menjaga juga dan kualitas. Dengan fasilitas yang terus ditingkatkan, air panas Mengeruda kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk melepas penat. Dari Ngada, RRI Ende, Oris Goti melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.